Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iden Project Official dirahmati Allah SWT. Jumpa lagi di channel tercinta kita, melihat dunia dalam perspektif Islam. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tulisan dari Ustadz Abdullah Al-Jirani hafizahullah dengan judul berdakwah itu baiknya begini, bukan menggiring, ya, menggiring dengan tanda kutip objek dakwah untuk mengikuti pendapat sang ustadz. Diharapkan untuk para ustadz atau da'i dari kelompok dan komunitas manapun saat menjelaskan perkara khilafiyah ijtihadiyah muktabarah, khususnya yang sangat berpotensi akan melahirkan perselisihan keras atau permusuhan di antara umat muslim, agar berusaha menyampaikan fakta yang sesungguhnya dengan menyebutkan beberapa pendapat yang ada di dalam masalah tersebut. Kemudian berusaha untuk menyampaikan dalil dan istidlal masing-masing pendapat walaupun secara ringkas atau isyarat. Setelah itu dipersilakan untuk memilih pendapat mana saja yang ingin dia ikuti sesuai keilmuan yang dia miliki. Tentu dengan tetap menyampaikan himbauan untuk saling menghargai, menghormati, serta tidak menjadikan perbedaan pendapat dalam masalah seperti ini untuk saling menyesatkan. Kita optimis jika metode dakwah yang diambil seperti ini, keadaan akan kondusif insya Allah. Jika terjadi reaksi keras dari masyarakat atau fitnah pertikaian, mungkin yang dilakukan sebaliknya. Yang disampaikan hanya satu pendapat lalu mengklaim satu pendapat itu sebagai kebenaran mutlak yang tidak ada celah untuk berbeda. Siapapun yang berbeda maka akan divonis sesat, ahli bid'ah, bukan ahli sunnah, atau minimal manhajnya bermasalah. Hanya berlaku hitam atau putih, tidak ada yang lain. Kalau seperti ini kondisinya dan faktanya memang banyak terjadi di lapangan, maka mari bersama-sama untuk membenahi diri. Kekeliruan tidak boleh untuk dibiarkan. Nabi SAW dan para salaf tidak pernah mengajarkan sikap-sikap ekstrim seperti ini dalam berdakwah. Memulai untuk mengoreksi diri sendiri itu jauh lebih baik daripada menyalahkan pihak lain. Semoga Allah SWT senantiasa memperbaiki keadaan kaum muslimin. Wassalam, Abdullah Al-Jirani. Jadi sahabat IDN Project Official dirahmati Allah SWT, kita masih mengomentari pembubaran kajian Ustadz Syafiq Basalamah hafizahullah ta'ala yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Bansar. Ada beberapa poin yang kita mau sampaikan. Yang pertama adalah ketahuilah bahwa kita umat Islam itu adalah umat yang bersaudara. Ya, untuk kita diperintahkan oleh Allah adalah menjadi umat yang bersaudara. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah, semoga Allah anugerahkan rahmat kepadamu. Jadi sekali lagi kita adalah umat Islam, umat yang bersaudara. Lalu di ayat lain Allah juga berfirman mengingatkan kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, umat Islam wajib mengetahui, ya, sesungguhnya dalam permasalahan-permasalahan agama ini ada permasalahan-permasalahan yang usul, ada yang masalah-masalah furu. Usul itu adalah masalah-masalah yang pokok, masalah-masalah yang prinsip, masalah-masalah yang mendasar, itu adalah masalah, itu istilahnya adalah usul. Adapun masalah furu adalah masalah-masalah cabang, ya, cabang-cabang. Yang ketiga, contoh masalah usul, masalah pokok, masalah prinsip, masalah yang mendasar, ya, contohnya adalah rukun iman dan rukun Islam. Itu tidak boleh beda. Ya, syahadat juga kita nggak boleh beda. Jumlah rakaat wajib tidak boleh beda. Ya, peristiwa Isra Mi'raj kebenarannya itu mutlak. Ya, nggak boleh kita mengingkari peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika ada orang yang rukun imannya berbeda, rukun Islamnya berbeda, syahadatnya beda, dan tidak meyakini peristiwa Isra Mi'raj, itu bagian daripada orang-orang yang keluar daripada Islam. Nah, ini berbahaya. Jadi masalah-masalah usul, masalah-masalah pokok, masalah-masalah prinsip, masalah-masalah yang mendasar ini semua ormas Islam latar belakangnya apapun yang ada di Indonesia itu sama masalah usul, masalah-masalah pokok, masalah-masalah prinsip, masalah-masalah mendasar itu sama. Rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, syahadatnya sama. Jadi kita berbeda di mana? Di yang keempat. Yang keempat, contoh masalah furu, masalah-masalah cabang, ya. Misalnya bacaan iftitah, bacaan sholat itu banyak, ya, macamnya. Silakan mau baca yang mana aja selama didasari oleh petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Ada dalilnya, ada contoh dari Rasulullah SAW. Itu masalah furu. Ya, terus bacaan-bacaan sholat, ruku dan sujud juga ada macam-macamnya. Terus gerakan sholat, takbiratul ihram itu ada macam-macamnya juga. Terus ada jari yang tasyahud yang digerak-gerakan, ada juga yang tidak digerak-gerakan. Itu juga masing-masing memiliki sandaran dalil. Itu masalah-masalah yang furu. Lalu apalagi masalah-masalah furu yang lain. Misalnya contohnya kayak sholat tarawih. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Terus ada lagi orang yang azannya sekali, ada azan yang 2 kali. Itu masalah-masalah furu yang didasari dengan pendapat ulama-ulama muktabar. Ya, ulama-ulama imam mazhab. Jadi masing-masing didasarkan oleh dalil. Jadi kita tidak boleh mengingkari apa yang sudah ijtihadkan oleh para ulama tersebut. Nah, jadi sahabat IDN Project Official rahmat Allah SWT, masalah furu ini banyak. Ya, bukan hanya di dalam masalah sholat, masalah-masalah yang lain, tata cara ibadah yang lain juga banyak. Ya, dan itu sikap kita adalah tasamuh, bertoleransi, ya, selama itu didasarkan oleh dalil-dalil, oleh pendapat-pendapat para ulama, diambil sumber hukumnya di Al-Quran dan Sunnah, ada ijma juga, ada qiyas juga. Ya, selama itu kita wajib untuk mensikapinya dengan cara yang terbaik, yaitu mengedepankan persatuan dan kesatuan umat Islam dengan kita tasamuh, bertoleransi dalam masalah-masalah perbedaan. Apalagi perbedaan ini perbedaan masalah khilafiyah, ijtihadiyah di kalangan ulama yang sudah muktabar. Dan yang kelima, sahabat IDN Project Official dirahmati Allah SWT, yang masalah khilafiyah ijtihadiyah ini adalah permasalahan di kalangan ulama yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Ya, termasuk di dalamnya adalah terjadi di zamannya Rasulullah dan para sahabat. Sudah ada yang namanya perbedaan pandangan, perbedaan pendapat dalam dalam sesuatu permasalahan. Nah, jadi masalah ijtihad ini adalah wilayahnya para ulama, ya, ulama yang memiliki keilmuan, memiliki tingkat keimanan, ketakwaan yang di atas rata-rata kita. Nah, mereka lah yang berhak untuk melakukan ijtihad di dalam permasalahan agama. Dan ini bicaranya tentang siapa yang dapat pahala 1, siapa yang dapat pahala 2. Jadi kalau para mujtahid, orang berijtihad itu pendapatnya benar, maka dia dianugerahkan 2 pahala. Kalau pendapat yang salah, maka dia dianugerahkan 1 pahala. Nah, tinggal kita mengambil pendapat yang mana. Tapi yang jadi catatan kita, ambillah pendapat-pendapat yang terkuat tanpa kita menyelisihi, mengingkari pendapat-pendapat yang lain. Jadi hadirkan pendapat-pendapat ulama-ulama, ya, khususnya 4 ulama imam mazhab itu, hadirkan di tengah-tengah kita. Jadi jangan sebatas mengambil pendapat 1 ulama saja. Misalnya masalah bersentuhan setelah wudu dengan seorang wanita misalnya. Yaitu jangan hanya dihadirkan pendapat 1 ulama. Bagaimana pendapat ulama-ulama yang lain dalam permasalahan ini? Pun dalam masalah-masalah khilafah ijtihadiyah yang lainnya, itu juga berlaku. Yang keenam, bagi kita umat Islam, ya, kita ini kan diperintahkan oleh Allah Iqra, untuk selalu belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajarnya itu dengan niat yang ikhlas karena Allah, yang ittiba pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya kita diperintahkan untuk banyak membaca, banyak piknik kitab dengan tanda kutip.
banyak berguru dengan beberapa ustadz. Jangan cuma berguru dengan satu ustadz, tapi banyak ustadz dari latar belakang yang berbeda-beda. Juga penting bagi kita untuk memahami, mempelajari yang namanya fikih perbedaan mazhab di kalangan ulama sehingga terbuka pikiran kita. Ya, kita belajar beragama ini bukan menjadi orang yang kasar, menjadi orang yang akhlaknya buruk, tapi kita belajar agama ini menambah kedekatan kita kepada Allah SWT dan menambah rasa cinta dan sayang kita kepada saudara-saudara muslim kita. Jadi kita tidak mudah menyalah-nyalahkan, tidak mudah mengkafir-kafirkan, tidak mudah menyesat-nyesatkan, tidak mudah membidah-bidahkan saudara kita. Ya, karena kita nggak tahu, boleh jadi sekali lagi dalil itu sudah sampai ke kita tapi belum sampai ke saudara kita, atau sebaliknya dalil itu sudah sampai ke saudara kita tapi belum sampai ke kita. Nah, penting bagi kita untuk terus belajar, menjadi manusia pembelajar dan tidak pernah bosan untuk terus menggali ilmu dari manapun datangnya ilmu itu, selama itu bermanfaat untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sahabat IDN Project Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita wajib juga untuk berhati-hati dalam hal-hal yang bisa menjadikan kita tersesat, yang bisa menjadikan kita menjadi kafir, yang bisa menjadikan kita tuh ahlul bid'ah, ya. Tapi tetap tidak boleh serampangan. Kita wajib untuk berhati-hati. Prinsipnya sederhana, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat pertengahan, umat yang adil, umat pilihan. Jadi kita tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrid, tidak boleh berlebih-lebihan dalam perkara agama dan tidak juga menggampang-gampangkan dalam perkara agama. Jika Rasulullah SAW menghati-hatikan bahayanya kekufuran, ya kita harus mengenali apa itu kekufuran. Kalau Rasulullah menghati-hatikan bahayanya kejahilian, kita harus tahu hakikat kejahilian. Kalau Rasulullah menghati-hatikan kita akan bahayanya bid'ah, maka kita juga harus menghati-hatikan diri kita dari perkara-perkara bid'ah. Makanya kita jadi manusia yang nggak boleh puas untuk terus menggali ilmu, khususnya ilmu agama. Semoga Allah menganugerahkan pada kita ilmu yang bermanfaat, menganugerahkan kita hikmah, menguatkan hati-hati kita, mencerdaskan akal kita dan memperbaiki akhlak kita, serta meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertambah juga cinta kita kepadanya, cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan juga cinta kita kepada Islam, dan kita menjadi hamba-hambanya yang bersaudara. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.